Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya sharing mengenai penanaman di lahan rawa, di lahan gambut. Mudah-mudahan dalam video saya kali ini ada tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk rekan-rekan yang hendak menanam sawit di lahan rawa ya, ataupun gambut. Jadi mekanisme seperti ini ya. Ini contoh lahan rawa. Jadi kalau ada yang tanya mengenai berapa lebar tanggulnya ataupun lebar dari galian atau sodetannya atau apa ini untuk drainase airnya, ini saya bahas. Jadi untuk tanggul atau galiannya ini untuk lebarnya 4 meter ya rekan-rekan. Ini untuk tanggulnya, untuk lebarnya 4 meter. Sama dengan galiannya ini. Galiannya juga lebarnya 4 meter. Nah ini. Sistemnya ada dua ya. Bisa kita satu tapak isi 2 baris pokok sawit. Ataupun bisa satu tapak 1 baris seperti ini ya. Tergantung dari sikon, tergantung dari keadaan perkebunannya. Apakah airnya ini bisa tertangani jika kita buat lebih sedikit daripada umumnya. Itu tergantung dari keadaan kebun kita ya. Kalaupun kebunnya memang ekstrim, selalu menjadi langganan banjir ataupun air, bisa gunakan cara seperti ini. Kita bikin setiap lorong kita kasih galian seperti ini ya, supaya air ini bisa terkelola dengan baik, tidak menyampai di bibit sawit kita ya. Ini contohnya. Ini saat air pasang atau air naik jauh dari tanggulnya. Nah ini. Jadi barangkali ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau mengenai tanamnya ini belum selesai. Ini luas lahan 3 hektar. Masih kita proses langsir bibitnya. Yang menjadi kendala di area perkebunan rawa seperti ini adalah langsir bibitnya ya. Kita masih gunakan cara manual. Kita angkut dengan tangan kosong. Jadi untuk alatnya tidak banyak yang kita butuhkan di lahan rawa seperti ini. Mengingat kalau di lahan darat ataupun lahan datar ini kita bisa bantuan kendaraan. Kalau di sini sulit sekali ya. Nah ini. Dan kemudian kita lanjut untuk mengenai bibit yang cocok ya. Jadi kalaupun ada yang tanya mengenai bibit yang cocok ditanam di lahan rawa ataupun gambut ini. Kalau masalah bibit ini nomor 2 ya rekan-rekan. Perlu digarisbawahi. Untuk masalah bibit ini nomor 2. Ada yang bilang Savindo, ada yang bilang yang Ambi, ada yang bilang Sriwijaya. Yang cocok untuk ditanam di lahan rawa ataupun gambut. Menurut saya pribadi, kalau bibit ini nomor 2. Yang penting adalah bagaimana membuat air ini tidak sampai mengenai pokok sawit yang kita tanam ya. Itu yang paling penting. Percuma jika kita punya bibit yang katanya mampu bertahan di dalam perkebunan rawa ataupun gambut. Jika airnya masih menggenangi dari pokok sawit yang kita tanam, saya pastikan tidak akan selamat ya. Tapi kalaupun seperti ini, bibitnya jauh dari air, airnya tidak sampai mengenai pokok sawit yang kita tanam, mudah-mudahan jenis varietas apapun akan baik ya. Kalau rekomendasi dari saya, cari bibit yang pelepah pendek untuk ditanam di lahan rawa ataupun gambut. Karena jika sewaktu-waktu datangnya air pasang ataupun terkena angin kencang, tidak terlalu berisiko ya jika pelepah pendek yang kita tanam. Kalau pelepah panjang ini bebannya lebih berat, lebih hebat. Makanya rekomendasi untuk jenis bibitnya ini kita cari bibit yang pelepah pendek. Untuk varietasnya bebas ya. Bibit nomor 2. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita. Jika ada yang kurang mengerti mengenai tanggul atau tapaknya seperti ini. Jadi untuk untuk tanggulnya ini lebarnya 4 meter.
Kalau panjang sesuaikan dari perkebunan kita ya. Kemudian kalau kanalnya ini ataupun galiannya lebarnya sama 4 meter. Nah ini. Jadi kalaupun memang lahannya tidak terlalu ekstrim, banjirnya tidak terlalu parah, rekan-rekan bisa gabung. Gabung ini jadi tanggulnya ini menjadi 8 meter ya untuk lebarnya. Kemudian untuk tetap untuk galiannya tetap 4 meter, tidak berubah. Yang berubah hanya tapaannya jika memang keadaan lahannya tidak begitu ekstrim, airnya tidak terlalu melimpah di perkebunan itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit dari saya sharingnya seperti ini. Jadi kalau kita kendala tanam sawit di lahan rawa ini, yang paling penting, yang paling menyulitkan kita adalah proses langsir bibitnya ya. Karena beda dengan di darat. Kalau di darat masih enak, masih kita bisa bantuan dengan kendaraan. Kalau ini opsinya ada dua sebenarnya. Kita buat sampan atau perahu untuk langsirnya, ataupun cara manual. Nah ini. Kalaupun masih ada yang bingung mengenai biaya dari tanam bibit di lahan rawa ini, kalau di tempat saya tinggal ini, umumnya saya kerjakan orang dari mulai pancang, dari mulai buat lubang, dari mulai tanam hingga bibit ini siap kita terima dalam keadaan sudah tertanam ya. Itu 10.000. Karena medannya atau lokasinya rawa ataupun gambut seperti ini, 10.000 sudah angka yang atau nominal yang sudah sangat pantas sekali ya. Tinggal kita sawer atau kita berikan tambahan snack ya untuk pekerjanya, sudah sangat pantas sekali. Beda kalau di lahan biasa, di lahan darat ini untuk tarif tanamnya sudah lain lagi, beda dengan di lahan rawa seperti ini ya. Oke ya. Kalau masalah biaya pembuatan kebun seperti ini di video saya sebelumnya sudah saya bahas, silakan rekan-rekan cek ya. Kalau masalah untuk buat kanal, buat galian, buat tanggul seperti ini, di video saya sebelumnya sudah saya sharingkan, sudah saya buatkan video. Silakan rekan-rekan cek ya untuk biayanya, biar lebih jelas. Kalau saya jelaskan di sini singkat, rekan-rekan tidak akan paham ya. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan memotivasi untuk rekan-rekan yang ada niatan tanam sawit belum terlaksana karena takut bayangan, masih bingung, masih belum percaya diri. Mudah-mudahan datanya video ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat ya. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya, dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang benar, ada kata-kata yang kurang pas. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.